Ya, pemirsa, kita awali informasi siang hari ini dari Satreskoba Polres Lamongan yang dibuat ketakutan saat menangkap pengedar sabu di rumahnya. Sebab saat akan ditangkap, pelaku bernama Bagus Pranoto mengaku positif COVID-19. Momen tak biasa terjadi saat anggota Satreskoba Polres Lamongan menangkap pengedar dan pengguna sabu-sabu. Tim kepolisian dipimpin oleh Kasat Reskoba, AKP Ahmad Hussein bingung dan ketakutan saat pelaku yang juga sebagai oknum Satpol PP bernama Bagus Pranowo mengaku positif COVID-19. Bagus mengaku sedang isolasi mandiri di rumahnya. Praktis, para polisi ini menjaga jarak dengan sikap siaga dan membiarkan tersangka dalam beberapa saat sembari menunggu ambulans untuk menjemput tersangka. Dipastikan dengan bukti surat hasil swab dari RSUD Dr. Sugiri, penindakan selanjutnya ditangani tim Dokes Polres dan langsung dibawa untuk isolasi mandiri lanjutan di Rusunawa Jalan Veteran. Kemudian kita lakukan penggeledahan di rumahnya, didapati barang bukti sabu. Setelah itu kita temukan surat bahwa dari Rumah Sakit Sugiri yang bersangkutan positif COVID-19, isolasi mandiri di rumah. Dan sekarang tersangka sendiri diamankan di mana, Dan? Tersangka kita bawa ke Rusunawa bersama tim Kawat Danter dalam pengawasan petugas Satlantas Polres. Saat digeledah, ditemukan barang bukti berupa satu plastik klip berisi narkotika jenis sabu, satu buah korek api, satu plastik klip kosong, satu buah kotak tempat charger handphone, satu buah skrob dari sedotan, satu buah bong alat hisap, dan satu buah handphone seluler. Tersangka dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Lamongan, Abdul Wakid, iNews melaporkan. Pemirsa, satu keluarga di Rembang, Jawa Tengah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di rumahnya pada pagi tadi. Polisi hingga siang ini masih berada di lokasi untuk proses otopsi. Satu keluarga yang terdiri dari 2 orang dewasa dan 2 anak-anak ditemukan meninggal dunia di Padepokan Seni Ongkojoyo, Desa Turus Gede, Kecamatan Kota Rembang. Satu di antara 4 yang meninggal itu adalah pemilik Padepokan, Anom Subekti. Sejak pagi, polisi masih bersiaga di sekitar lokasi sambil menunggu tim identifikasi dari Polda Jawa Tengah. Belum diketahui penyebab meninggalnya keluarga Anom Subekti. Pemirsa, buntut dari video viral mobil dihadang istri Wakil Ketua DPRD Sulut dan istri sahnya dipanggil Badan Kehormatan Dewan. Keduanya juga mengaku hubungan mereka sudah kembali membaik pasca diterpa kasus perselingkuhan. Istri Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara, James Arthur Kojongian, Misaela Elsiana Paruntuh, memenuhi panggilan Badan Kehormatan Dewan di gedung DPRD kawasan Kairagi, Manado. Misaela yang juga seorang dokter didampingi seorang staf DPRD. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup selama 1,5 jam. Korban dicecar 25 pertanyaan, termasuk hubungan asmara suaminya dengan wanita lain yang menyebabkan korban nekat menghadang mobil suami yang sedang membawa selingkuhannya di dalam mobil. Usai menjalani pemeriksaan, Micha memasuki ruangan suaminya dan pulang bersama. Micha mengatakan sudah menyerahkan sepenuhnya kepada BK, apapun keputusan akhirnya nanti. Keduanya juga mengaku hubungan mereka sudah kembali membaik pasca diterpa kasus perselingkuhan. Kedatangan saya di tempat ini adalah dalam rangka menghadiri undangan dari BK untuk mengklarifikasi. Dan selanjutnya mari kita serahkan kepada BK untuk mengerjakan apa yang menjadi prosedur yang harus dilaksanakan. Apapun hasil akhirnya, ya kita berdua saja yang terbaik. Saya pamit ya. Misaela Elsiana Paruntuh, istri dari Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara, James Arthur Kojongian, yang viral akibat diseret sejauh 30 meter menggunakan mobil di kota Tomohon Minggu lalu. Dalam video yang viral ini, Misaela memergoki suaminya bersama wanita lain yang telah dipacarinya selama 3 tahun. Setelah mobil berhenti, sang suami lantas meminta istrinya masuk ke dalam mobil dan melanjutkan perjalanan. Kita
Kita beralih ke kasus lainnya, pemirsa. Penyidik di Treskrimsus Polda Jawa Timur terus mengembangkan kasus prostitusi online yang melibatkan 36 orang anak-anak yang statusnya masih pelajar aktif. Polisi telah memeriksa 6 reseller yang memasarkan anak di bawah umur untuk prostitusi online. Petugas Subdit Siber di Treskrimsus Polda Jawa Timur terus mengembangkan kasus prostitusi online yang melibatkan 36 anak dengan modus menyewakan kamar kos menggunakan paket kartun Doraemon. Polisi memeriksa 6 reseller yang bertugas sebagai pencari pelanggan dan menawarkan prostitusi di media sosial. Polisi juga telah melayangkan panggilan kepada para korban untuk dimintai keterangan. Reseller dan korban-korban ini kan di bawah umur, jadi dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Jatim dan juga didampingi oleh psikiater dari Rumah Sakit Bayangkara. Berikut juga orang tua korban itu sendiri. Ada kemungkinan penambahan tersangka dari reseller ini? Dari hasil pengembangan dimungkinkan akan terjadi akan ada penambahan lagi tersangka. Tapi kita lihat nanti dari hasil pendalaman dan pemeriksaan oleh penyidik. Subdit Siber di Treskrimsus Polda Jawa Timur berhasil menangkap seorang muncikari dan puluhan pekerja seks anak di Mojokerto, Jawa Timur. Rata-rata 36 gadis ini merupakan pelajar, baik di tingkat SMP ataupun SMA serta SMK. Aksi ini sudah dilakukan tersangka sejak 2 tahun silam dan beroperasi di kawasan Jalan Keranggan, Kabupaten Mojokerto. Modusnya, pemirsa, tersangka menggunakan gambar kartun saat menawarkan ke pelanggan untuk mengelabui petugas. Untuk memperlancar aksinya, tersangka juga mempekerjakan 6 anak lainnya untuk mencari pelanggan. Para gadis di bawah umur ini akan melayani para hidung belang di kamar kos milik tersangka. Dan pemirsa, kasus ini memang masih dalam proses pemeriksaan, tentunya akan dicari siapa muncikari dan adanya pendampingan terhadap 36 anak di bawah umur tersebut. Betul sekali, dan sebenarnya bagaimana saat ini kondisi kos-kosannya, kita akan bertanya secara langsung kepada Pak Nur Sucahyo yang merupakan Ketua RT 3 RW 2. Selamat siang Pak Nur Cahyo. Selamat siang Pak. Baik Pak Nur Cahyo, sebenarnya kos-kosan ini memang biasa dihuni oleh warga sekitar atau warga dari luar atau seperti apa Pak? Sehingga tindakan ini mungkin telat diketahui oleh pihak warga. Itu sudah lama dikoskan itu per bulan Pak. Laporannya ya per bulan itu ada 2 kamar yang masuk ke data RT Pak. Yang depan ada ruko kecil itu 1, sama di dalam itu 1 kamar. Itu sebetulnya bukan kos-kosan rumah, cuma kamarnya lebih gitu Pak. Iya. Apakah Anda sendiri tidak pernah mendengar desas-desus tentang adanya praktek prostitusi ini Pak? Tidak pernah sama sekali, cuma saya ada informasi juga masalah yang dikoskan per bulan gitu ada. Datanya kalau berumah tangga itu saya minta IKK sama fotokopi KTP, kalau sama surat nikahnya gitu aja. Nah ini kan kamar kosnya dari kamar yang lebih dari rumah seperti itu. Lalu bagaimana dengan pemilik rumah? Apakah juga mungkin terlibat dalam kasus ini, Pak Nur Cahyo? Wah, itu masalah itu saya kurang tahu Pak. Kalau yang punya rumah itu kan sudah ditinggalkan kedua orang tuanya, laki-laki sama perumahnya sudah meninggal, tinggal anaknya. Itu anaknya itu anak pungut, bukan anak asli yang orang tua tersebut. Oke. Gitu, Pak. Berarti tersangka yang melakukan praktik ini ataupun muncikari ini adalah pemilik rumah tersebut juga ya? Saya tidak begitu paham. Kalau penghuninya ya satu itu Olansa itu aja yang penghuninya, yang punya rumah. Saat ini bagaimana kondisi rumah tersebut? Apakah diamankan oleh pihak kepolisian? Kalau rumahnya itu ada segel dari kepolisian, Pak. Ya begitu. Nah kalau anak-anak yang terlibat prostitusi ini sendiri, ini kan masih pelajar aktif Pak. Apakah memang anak-anak ini berasal dari warga di tempat Anda atau dari luar Pak?
Itu kalau saya dengar atau saya mantau itu bukan anak sini Pak, mungkin anak luar itu, nggak ada anak sini. Kalau di lingkungan 1 RW saya hafal, cuma saya kira bukan anak sini. Iya. Nah, lalu bagaimana dengan pria hidung belang yang jajan seperti itu ke sana? Apakah warga tidak curiga Pak melihat ada anak pelajar yang masuk ke lingkungan situ, lalu juga ada orang lain yang juga ikut masuk seperti itu Pak? Saya sampai sekarang tetangga itu nggak ada informasi ke RT Pak. Saya dengar sampai sekarang. Ya saya ada penggerbekan dari Polda juga, Pak RT-nya juga nggak tahu itu. Saya Pak RT-nya sedang bekerja ya, sedang bekerja tapi saya nggak tahu Pak. Kalau di wilayah Anda sendiri, apakah memang banyak sekali praktek prostitusi di sana Pak? Kalau praktek prostitusi saya kurang tahu, cuma kalau rumah kos itu banyak sekali. Rumah kosnya juga campur ya Pak? Iya. Ya. Ini apakah tidak ada tindakan tegas dari Anda untuk mengantisipasi kejadian ini, mungkin memberikan peraturan ketat kepada rumah-rumah kos? Tiap bulan itu saya kontrol Mbak, sama ada aturan 1, terus pihak RW, RT 1 didampingi wakil ketua RT, itu tiap bulan itu saya kontrol. Kontrolnya seperti apa yang Bapak lakukan Pak? Ya kontrol KTP kakak, kalau berumah tangga ya saya tanyakan KTP-nya sama kakak, sama surat nikahnya. Kalau masih bujang, single, saya tanyakan KTP aja Pak. Oke. Baik, jadi memang dilakukan pemeriksaan secara rutin, namun tetap saja ya kebobolan dengan adanya praktek prostitusi online. Terima kasih Pak Nur sudah berbagi informasi bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, nekat buka di masa PPKM tahap kedua, sebuah kafe dan tempat karaoke di Sidoarjo, Jawa Timur disegel petugas. Selain menindak pengelola dan seluruh pengunjung kafe, petugas juga menangkap 4 wanita yang berprofesi sebagai pemandu lagu. Kafe Mama Devi kelihatannya tutup, tapi di dalam terdengar suara musik. KTP-nya. Petugas gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, dan Satpol PP menggerebek sebuah kafe dan tempat karaoke di kawasan Tropodo, Krian, Sidoarjo yang nekat beroperasi di siang hari di masa PPKM. Penggerebekan bermula saat petugas berpatroli di sejumlah titik keramaian di kawasan ini. Petugas kemudian curiga dengan suara musik yang terdengar dari dalam sebuah bangunan yang tertutup. Saat didatangi, ternyata bangunan yang tertutup ini merupakan kafe dan tempat karaoke. Petugas langsung menggerebek sejumlah ruangan di lantai 1 dan lantai 2 dan mendapati sejumlah pengunjung sedang bernyanyi dan minum minuman keras, didampingi sejumlah wanita pemandu lagu. Nah, modusnya dia buka siang hari, tapi pintu ditutup. Pintu ditutup, namun di dalam dia operasional. Tapi dia lupa kalau di depan lokasi banyak parkir, sehingga akan diketahui bahwa di situ masih banyak orang di dalamnya. Itu pun terdengar musik dari luar. Dilakukan penyegelan. Selain menyegel kafe, pengelola dan seluruh pengunjung tempat hiburan diberikan surat penindakan bukti pelanggaran protokol kesehatan. Nantinya, mereka harus mengikuti sidang tipiring di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Sementara 4 wanita pemandu lagu dibawa ke Mapolsek Krian untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria tertangkap tangan oleh pengurus masjid saat berusaha mencuri kipas angin AC yang ada di dalam masjid. Saat menjalankan aksinya, pelaku tidak menyadari jika ia tengah dipantau lewat kamera pengawas. Aksi pelaku yang diketahui Ferry Caniago sempat terekam kamera pengawas yang ada di dalam masjid. Dalam rekaman video, terlihat pelaku mondar-mandir di dalam masjid sambil memantau situasi. Ketika situasi aman dan sepi, pelaku yang merupakan warga Jalan Denai, Kota Medan ini langsung beraksi, memasukkan kipas angin AC ke dalam plastik hitam besar. Pelaku tidak menyadari jika aksinya tengah dipantau pengurus masjid lewat kamera pengawas. Saat keluar dari dalam masjid dengan memikul kipas angin AC curian, pengurus masjid langsung menangkap pelaku di depan pintu gerbang. Pelaku sempat melawan saat ditangkap hingga membuat warga marah. Abang itu tidur selama 3 hari sebelum kejadian.
Dari pertama abang itu di sini, saya sudah curiga. Karena sebelum Idul Adha kemarin kami juga kehilangan kotak NK 2 kali juga. Cuman ciri-cirinya persis seperti abang ini, jadi saya curiga dari awal. Pelaku kini sudah diserahkan ke Polsek Medan Area untuk proses lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas kepolisian sektor kawasan Pelabuhan Bakauheni menyita ratusan kilogram daging celeng tanpa dokumen di Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Daging celeng lebih dari 700 kg dibungkus dalam 18 karung warna putih. 700 kg daging celeng tanpa dokumen disita petugas gabungan KSKP Bakauheni dan Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Bandar Lampung di area pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Ratusan kilogram daging celeng dimasukkan ke dalam kendaraan ditutupi dengan plastik warna hitam dan terbungkus dalam 18 karung, diangkut dengan menggunakan kendaraan minibus dengan nomor polisi dari Jakarta. Pengakuan sopir, daging celeng diangkut dari Desa Tridharma Yoga, Kecamatan Ketapang, dan akan dikirimkan ke daerah Tangerang dengan dijanjikan Rp500.000. Sebelumnya penyelundupan sudah 3 kali lolos dari pemeriksaan petugas. Saat ini pihak kepolisian dan Balai Karantina Pertanian terus melakukan penyelidikan untuk mengetahui data pemiliknya. Pelaku telah melanggar pasal tentang karantina ikan, hewan, dan tumbuhan dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda Rp2 miliar. Bayar 500.000. Hah? 500 sampai ke depan. Iya. Kamu kasih bayar atau menolak atau nonton besar? Kok mau dibayar segitu? Kamu asli dari mana? Dari Medan. Medan. Oh ya, sama dia ngomong mau dibawa kemana itu? Tangerang. Viral itu. Yang nyuruh kamu ambil siapa? Orang mana? Orang Tangerang. Orang Tangerang nyuruh ngambil kamu, jemput di Lampung gitu ya? Iya. Ataupun pengiriman daging celeng tanpa dilengkapi dokumen-dokumen yang sah. Tapi masih ada. Barang bukti yang kita amankan seberat 700 kg dengan total ada 18 karung. Barang bukti tersebut diambil dari daerah di wilayah Lampung yang akan dikirim ke wilayah Tangerang. Dari hasil pemeriksaan kami, pengakuan dari sopir sudah melakukan ini sudah lebih dari 3 kali. Ya, pemirsa dan juga Deta, ini ada informasi yang cukup menghebohkan warga karena seekor buaya sepanjang 2 meter terjebak di selokan di Pasar Modern di Halmahera Selatan, Maluku Utara. Nah, selain itu pemirsa, warga yang juga menangkap buaya sepanjang 4 meter di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat ini ditangkap karena sering berkeliaran di muara sungai dan tentunya ini meresahkan warga sekitar. Seekor buaya sepanjang 2 meter terjebak di selokan air Pasar Modern, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Dengan menggunakan peralatan seadanya, warga berupaya mengevakuasi buaya ini. Menurut warga, buaya berasal dari Muara Kari Amasing yang berjarak 2 km dari perumahan. Buaya muncul di pemukiman, diduga karena habitatnya yang mulai terusik aktivitas warga sekitar. Ini kalau harapan ke masyarakat, kalau ada menemukan semacam buaya itu, kalau bisa menyampaikan kepada kami untuk kami melakukan penanganan lebih lanjut, agar supaya karena itu masuk dalam jenis yang dilindungi, tidak bisa dilakukan pembunuhan begitu saja. Buaya sepanjang 4 meter ditangkap warga Jorong Rantau Panjang, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. Dibantu sejumlah pawang hewan liar, warga menarik buaya hingga ke daratan. Keberadaan buaya menarik perhatian warga dan menjadi tontonan. Lihat badannya. Buaya yang ditangkap ini sering berkeliaran di muara Sungai Batang Saman dan meresahkan karena telah beberapa kali melukai warga. Selanjutnya buaya diserahkan ke BKSDA untuk diamankan. Selain itu, warga diimbau agar tidak mendekati lokasi sungai karena diduga masih ada sejumlah buaya lain yang berkeliaran.
Dari Ternate dan Padang, Ismail Sangaji, Budi Sunandar, iNews melaporkan.